Pak, mau tanya, pekerjaan jalan udah mulai lagi ya Pak? Iya Pak. Oh, boleh tahu nggak Pak? Kemarin itu pekerjaan tertunda, itu memang ditunda apa memang ada kendala apa gimana itu Pak? Kurang tahu juga itu sih, tapi ya ada kendala sih, soalnya kan sekarang kan banyak pengetesannya tuh. Pengetesan gimana Pak? Kayak trail mic gitu, sebelum turun cor kan dites dulu. Oh gitu. Ya, pengetesannya kan enggak 1 hari 2 hari. Itu kemarin itu dalam proses pengetesan ya Pak ya. Nah ini kan Bapak udah ada di sini lagi Pak. Dari pertama saya wawancara Bapak sampai saat ini udah berapa bulan tuh Pak kira-kira Pak? Lama ya Pak? 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya Pak ya. Nah kira-kira sekarang ini kan saya lihat di tanjakan itu sedang dihalusin lagi Pak. Iya. Itu baru mau mulai lagi atau gimana Pak? Iya, kayaknya secepatnya. Pengen secepatnya ya Pak. Tapi itu yakin Pak mau dicor ya, sekarang mah ya Pak ya? Nggak tertunda lagi kira-kira Pak? Enggak pengen. Tapi udah ACC sih, udah itu yang FC10 udah ACC. Udah ACC. Iya. Jadi kemungkinan akan segera dicor ya Pak ya? Iya. Kira-kira estimasi waktu Pak, berapa lama lagi Pak dari mulai kita ngobrol nih? Kira-kira Pak? Ke pengecoran Pak? Pengecoran. Ada yang ngomong sih katanya hari Minggu. Hari Minggu besok Pak? LC-nya, iya. Luar biasa Pak. Oke Pak, makasih banyak Pak informasinya Pak ya. Iya. Oke teman-teman, jadi menurut informasi si Bapak, pengecoran jalan Tanjakan Cikulung itu insya Allah hari Minggu besok kalau nggak ada halangan lagi ya Pak ya. Iya. Tapi insya Allah ini benar-benar terrealisasi untuk saat ini ya Pak ya, jangan tertunda lagi. Iya. Oke teman-teman, kita berdoa saja ya, semoga apa yang kita inginkan jalan Tanjakan Cikulung ini benar-benar terrealisasi untuk saat ini ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang El di channelnya Humas Pamijahan, yaitu channelnya informasi buat warga masyarakat Pamijahan. Oke, saat ini saya sedang berada tepatnya di Tanjakan Cikulung. Dapat kita lihat di belakang saya ini sudah ada pekerjaan ya. Mungkin ini dasar saja, karena saya lihat ini ketebalannya juga belum seberapa tebal ya. Dan kalau saya perhatikan di sini tidak ada backcasting ya. Apakah memang belum dipasang? Apakah memang tidak memakai backcasting? Jadi pekerjaan ini dilakukan pada malam hari sehingga tidak terlalu mengganggu aktivitas warga masyarakat yang memakai jalur Tanjakan Cikulung ini ya. Kita akan coba tanya-tanya kepada warga masyarakat, kepada supir angkot dan juga kepada orang-orang yang melintas di kawasan Tanjakan Cikulung ini. Seperti apa sih keluhan mereka ketika jalan rusak dan seperti apa sih pengaruhnya terhadap perekonomian supir-supir angkot, dan apa harapan-harapan mereka ketika jalan ini memang terbukti diperbaiki oleh pihak pemerintah. Seperti apa liputannya, ikuti saya terus ya. Let's go. Apa sih yang dikeluhkan sebagai supir angkot ketika jalan Tanjakan Cikulung ini rusak? Boleh tahu nggak? Kalau untuk keluhan mungkin kalau jalan rusak ya merusak lah intinya. Kendaraan juga cepat rusak. Cuman yang saya sayangkan ini mungkin perbaikan agak terlambat juga ya. Seharusnya dari dulu. Cuman mungkin waktunya sekarang ya nggak apa-apa. Yang kedua yang saya keluhkan juga, memang kalau jalan rusak sering terjadi kecelakaan. Itunya keterlambatan perjalanan. Yang tadinya harusnya kita cepat bisa ngantri, saling digilir ya. Maaf Kang, dengan Akang siapa Kang? Hambali. Kang Hambali, di sini ya. Sebagai apa Kang Hambali? Sebagai supir trayek 54. Purabakti Lewiliang ya? Purabakti Lewiliang ya. Saya mau tanya Kang Hambali, apa sih yang dirasakan pada saat jalan rusak? Oh, sakit hati itu Bang. Kebanyakan itu mayoritas ya, apalagi motor itu terjadi kecelakaan itu sering banget. Kalau mobil sih mungkin jarang, paling muatan berat gitu ya. Kadang-kadang banyak yang nggak kuat, apalagi muatan-muatan material kayak semen, bata itu sering terjadi kecelakaan gitu Pak. Baik, Kang Hambali, apa yang dirasakan pada saat pekerjaan ini berlangsung sehingga kan ini angkot jadi 2 ya tempat ngetemnya? Ada nggak perubahan signifikan dari pendapatan atau seperti apa gitu? Kalau pendapatan mungkin pasti berkurang lah. Istilahnya kita biasa dapat 50.000, dapat 10.000 gitu ya. Alhamdulillah lah segini juga. Ada perbaikan jalan, mungkin kedepannya kita kan bisa lebih enak lah gitu jalan. Ketika pekerjaan ini selesai, apa yang dirasakan nanti sebagai supir angkot? Senang ya? Senang. Istilahnya kan kita honor deal mobil juga kan mungkin agak-agak lama gitu kekuatannya ya. Jadi nggak kayak kemarin-kemarin. Kita itu hampir
ganti sayap, ganti kelahar gitu. Asal sering banget gitu. Kalau jalan bagus kan mendingan lah. Kita agak-agak berkurang gitu pengeluarannya. Gitu. Baik. Kang Hambali, ini harapannya kira-kira pekerjaan jalan ini estimasi berapa lama kira-kira nih? Menurut supir-supir angkot pengennya? Menurut saya sih sebulan lebih lah. Kayaknya sebulan. Soalnya yang udah-udah gitu kayak yang disego gitu ya, itu sebulan. Tapi kepinginnya secepatnya lah gitu ya. Kita juga kan istilahnya mobilitas warga kan di sini banyak. Jadi takutnya kan kasihan juga gitu kalau jalan, apalagi ini kan tanjakan gitu. Kalau dari sono kayaknya kecapean gitu, kasihan apalagi yang udah lanjut usia gitu. Saudara-saudara, teman-teman sekalian, seperti inilah penampakan dari coran yang ada di Tanjakan Cikuluwung ya. Ini saya perhatikan masih tipis ya, mungkin ini dasar dulu ya. Tapi sayang ini mungkin karena tidak terkontrol, ternyata masih ada warga masyarakat yang tidak tahu pada hari ini jalan ditutup, sehingga pengendara motor yang menerabas masuk, sehingga ada bekas bannya ini terlihat. Ini mungkin kedepannya kita coba bantu untuk memberikan palang ya, sehingga warga masyarakat yang memakai kendaraan bermotor tidak menerabas lagi. Di sebelah sana juga sudah ada tadi pelang atau portal yang dilakukan oleh warga. Tentunya tujuannya untuk menjaga agar pemotor atau pengendara motor itu tidak menerabas masuk ya. Ini cukup disayangkan sekali ini. Padahal baru semalam dicor sudah ada warga masyarakat yang mencoba menerobos jalan ini. Mudah-mudahan kedepannya warga masyarakat lebih peka dan lebih care lagi, lebih peduli lagi terhadap pembangunan jalan di Tanjakan Cikuluwung ini, sehingga tidak berani untuk menerobos. Kita mungkin bisa memaklumi ya, mungkin pada saat tadi subuh atau mungkin jam berapa ada warga masyarakat yang membawa kendaraan bermotor. Mereka ini tidak tahu mungkin pada hari ini ada penutupan jalan, karena sebagian angkot juga mengatakan bahwasanya pekerjaannya ini agak sedikit mendesak seperti itu. Sangat merugikan sekali jalan rusak ini. Sedangkan kami dari dulu ini kan mobil bayar pajak ini ya. Intinya yang saya keluhkan sebagai supir angkot bersama rekan-rekan sehubungan dengan ditutupnya jalan dalam rangka pengecoran jalan ini, pemerintah ataupun dinas terkait yang memborong jalan ini tidak memberitahukan dari awal. Jadi kami sebagai supir merasa istilahnya kerugian lah Pak, dalam segi materi, karena penghasilan kami hanya dari supir angkot. Dengan ditutupnya jalan berarti kami sangat dirugikan secara tidak langsung. Dapat sekian. Dapat biasa pendapatan sehari 70.000, sekarang mungkin 5 lebih belum tentu. Jadi intinya ini pemberitahuan ini terlalu mendesak mungkin seperti itu. Iya, intinya gitu. Kurang koordinasi dengan pihak supir angkot dari pihak dinas terkait yang membangun jalan ini. Bukan berartian supir angkot tidak mendukung dalam pembangunan ini, jelas mendukung demi kebaikan kita bersama. Cuman kembali lagi, kami sebagai supir angkot itu keluhannya seharusnya dari awal pemberitahuan. Kalau seandainya suruh milih, ini kira-kira sebelah mana mau posisi Kang Gang ini? Mungkin lebih enak dari bawah Pak, dari Nangkasari ke Luliang. Jaraknya lebih jauh, mungkin dari segi penumpang juga lebih banyak ke sana. Kalau untuk di sini jarak dekat, sistemnya isinya di tem lagi. Sangat terlambat sekali waktu kita gitu ya, terbatas intinya Pak, nggak leluasa lah. Sedangkan kan di tem di sini nggak bisa full penumpang, seadanya. Waktunya juga 10 menit ya. Kita sebagai supir kalau memang itu aturannya nggak bisa apa-apa lagi Pak. Jadi mengikuti saja kalau sudah seperti ini ya Pak ya. Iya begitu. Ini kira-kira harapan bapak-bapak supir angkot ini berapa lama pekerjaan harapannya? Harapannya kalau bisa jangan terlalu lama Pak, percepatlah intinya gitu. Jangan sampai kami sebagai supir angkot yang berpenghasilan di supir angkot ya, jangan sampai ini pekerjaan terlalu lama, sangat menghambat dan sangat mengganggu. Jadi harapan kami jalan ini jangan istilahnya kayak dulu ya, harus sesuai dengan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kualitasnya juga harus lebih bagus. Kebanyakan kan di sini tahu sendiri di Cikuluwung ini banyak genangan air, apalagi kalau musim hujan ya, itu air ke jalan semua. Jadi kalau bisa ini jalan perbaikannya lebih bagus lah. Intinya dari yang sesudahnya, jangan sampai cepat rusak lagi. Jelas merugikan kita semua, sangat disayangkan dana yang telah dikeluarkan pemerintah kalau istilahnya pembangunan tidak baik. Dan yang nggak sia-siakan
Tetapi ini pemerintah menurut saya agak terlambat juga untuk perbaikan jalan ke Parabakti ini. Seharusnya kan tembus nih, sekarang dibagi dua. Ya. Itu maksud saya ongkosnya itu gimana Pak? Kalau untuk ongkos tergantung istilahnya tarif ya. Kalau dulu kan tarif dari sini 4.000 ke pasar. Mungkin kayak begini bisa jadi 5.000 Pak. Ya, jadi untuk ke bawahnya mungkin 8.000 dari Cikuluwung ke Luwiliang itu tarifnya. Kalau dari sini ke Pasar Parabakti berapa? Mungkin 5.000 Pak. 5.000 ya. Untuk umumnya 5.000 juga nggak bisa banyak menyakitkan Pak ya. Karena mobil juga menumpuk. Jadi nggak bisa cepat, harus nunggu teman. Teman juga waktunya 10 menit. Itu juga kalau ada, nggak ada tetap jalan mobil itu aja Pak. Baik Pak, sebagai supir angkot Pak, apa yang dirasakan ketika jalan ini dibenerin Pak atau diperbaiki? Ya, kalau untuk perbaikan sih saya sangat terima kasih sekali kepada pemerintah. Mudah-mudahan berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan dengan perbaikan jalan ini bisa ditembuskan untuk ke wilayah Parabakti juga Pak, yang memang rusak lah, parah juga. Itu aja Pak. Baik Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Ros. Ibu Ros. Ini kemarin jalannya rusak ya Bu? Iya Pak. Itu perasaannya gimana pada saat jalan jelek itu Pak? Pak, ini banyak yang jatuh, terutama motor lah gitu ya. Kalau mobil kan ininya gede gitu ya. Kalau motor banyak yang jatuh, kasihan Pak gitu ya. Ya alhamdulillah umpamanya kalau dibenerin mah bersyukur lah ya. Soalnya ini kan jalan umum. Gitu. Ibu, ini kan dibagi dua nih Bu. Berarti Ibu jalan ke sana Bu. Kira-kira perasaan Ibu gimana jalan ke sana? Itu nggak masalah atau gimana Bu? Ya bukannya nggak masalah, ya kasihan juga ngeganggu sama yang kerja ya Pak ya. Nggak apa-apa lah, orang namanya lagi dibetulin ya. Artinya sabar aja. Sabar aja Bu ya. Sabar aja. Ntar juga kalau udah rapih mak kita juga yang enak Pak. Perasaannya gimana Bu pada saat pekerjaan ini benar-benar dikerjakan Bu? Kan kemarin sempat tertunda tuh kayak hoak gitu ya Bu ya. Sekarang perasaannya gimana Bu? Sudah diperbaiki gini? Alhamdulillah, puji syukur saya Maya. Alhamdulillah sama ke pemerintahan ya. Saya berterima kasih lah semuanya. Jalan ini diperbaiki, jadi semoga lancar semuanya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, saudara sekalian, seperti itu liputan saya pada hari ini. Kebetulan hari ini tidak ada yang bekerja, mungkin mereka sedang istirahat ya, sehingga saya tidak bisa mencari informasi kelanjutannya seperti apa dan estimasinya itu berapa lama nanti pekerjaan jalan ini. Dan dihimbau kepada warga masyarakat yang memakai jalan Tanjakan Cikuluwung ini, saat ini jalannya masih becek ya dan masih belum kering, sehingga terlihat licin. Ada beberapa orang yang terpeleset. Bagi pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4 itu terpisah. Yang dari arah Purabakti temannya itu di pas jembatan, dan yang dari Luwiliang itu pengetemannya ada di ujung Tanjakan Cikuluwung ini. Oke, seperti itu liputan hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.